Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatunisa dengan NIM 504210056 dari kelas 3 BMKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan e-learning jurnal mengenai uji regresi sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistika yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab biasanya dilambangkan dengan X dan variabel akibat dilambangkan dengan Y. Adapun model persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan variabel akibat atau dependen, X sama dengan variabel faktor atau independen, A sama dengan konstanta, dan B sama dengan koefisien regresi. Dalam regresi sederhana, terdapat dasar pengambilan keputusan, yaitu jika signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Berikut ini contoh uji regresi sederhana menggunakan SPSS. Di sini ada contoh tabel data penelitian pengaruh stres terhadap kinerja karyawan. Berikut ini cara menguji menggunakan SPSS. Yang pertama, buka lembar kerja SPSS, lalu klik variabel view. Selanjutnya, pada kolom name, tulis X dan Y, lalu pada kolom label, tulis stres kerja dan kinerja pegawai. Yang kedua, klik data view, kemudian masukkan data penelitian pada kolom X dan Y. Yang ketiga, klik analyze, kemudian pilih regression, dan kemudian pilih linear. Yang keempat, pindahkan variabel stres kerja atau X ke kotak independen dan masukkan variabel kinerja pegawai atau Y ke kotak dependen, kemudian pilih OK. Nah, ini adalah hasil dari uji SPSS. Tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel stres kerja sebagai variabel independen dan kinerja karyawan sebagai dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian ini adalah hasil model summary. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,813. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,661 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau stres kerja terhadap variabel terikat atau kinerja pegawai adalah sebesar 66,1% dan sisanya 33,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model. Kemudian ini adalah hasil dari ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 19,520 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain, ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Kemudian ini adalah hasil dari koefisien. Hasil dari output ini diketahui nilai konstan A sebesar 35,420, sedangkan nilai stres kerja sebesar min 0,511, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 35,420 plus min 0,511X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan bahwa konstanta sebesar 35,420 mengandung arti bahwa konsistensi variabel pelayanan adalah 35,420. Koefisien regresi X sebesar min 0,511 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai stres kerja, maka nilai kinerja pegawai bertambah sebesar min 0,511. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana, yaitu berdasarkan koefisien nilai signifikansi dari T tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001
kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel stres kerja berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai. Berdasarkan nilai T diketahui, nilai T hitung sebesar min 4,418 lebih besar dari T tabel 2,28. Nilai T hitung min 4,418 dianggap lebih besar dari T tabel 2,228 dalam analisis regresi linear sederhana. Hal ini dapat dijelaskan menggunakan kurva regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel stres kerja X berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai. Demikian e-learning jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Thanks for watching.